Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari dari kelas 12 IPA 2, absen 14. Di sini saya mendapatkan tugas SKI untuk menjelaskan peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, masa penjajahan yang terdiri dari tokoh pejuang, 1. Pangeran Diponegoro, dan 2. Tengku Umar. Sementara pembagian yang kedua adalah masa kebangkitan nasional. Di antara tokohnya adalah Hos Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari. Poin pertama, peran umat Islam pada masa penjajahan pada masa Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta, yang lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mangkarawati, yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senapati yang membentuk Kerajaan Mataram. Gaya hidup Pangeran Diponegoro selalu berusaha memperdalam soal agama. Untuk memperkuat imannya, beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang yang tertarik dengan kepribadiannya. Jalan perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai dari tahun 1825 sampai 1830. Berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat daerah setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Dalam pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ini ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan karena semangat perang yang masih tinggi, siasat gerilya yang belum tertandingi, dan sebagian pasukan Belanda ini masih fokus kepada perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Akhir perjuangan pada masa Diponegoro ini yaitu saat kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang semakin tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro ini bersedia untuk melakukan perundingan. Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Lalu kemudian Pangeran Diponegoro dibawa ke Manado pada tahun 1834 dan dipindahkan ke Makassar. Kemudian saat di Makassar beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Kemudian yang kedua, peran umat Islam pada masa penjajahan Tengku Umar. Tengku Umar ini dilahirkan di Melabol, Aceh Barat pada tahun 1854. Ia adalah seorang anak ule balang bernama Tengku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik Raja Melabuh. Umar mempunyai 2 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Jalan perjuangan Tengku Umar ini ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, ketika Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Ia ini baru berusia 19 tahun. Kemudian awal mulanya ia ini berjuang di kampungnya sendiri.
Kemudian dia memberanikan diri untuk mencoba ke Aceh Barat saat usianya ini masih sangat muda. Akhirnya Tengku Umar diangkat sebagai Kecik Gampong atau kepala desa di daerah Daya Melapu. Tengku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Tengku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda ini berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883 dan Tengku Umar masuk dinas militer. Ini beliau masuk ke dalam dinas militer ini tujuannya adalah sebagai taktik agar ia bisa melawan Belanda. Dan taktik ini tuh berhasil sebagai kompensasi atas percayanya itu. Lalu Tengku Umar meminta 17 orang untuk menjadi panglima dan 120 orang untuk menjadi prajuritnya, termasuk seorang panglot atau panglima laut. Pada malam tanggal 11 Februari 1899 Masehi, ini menjadi akhir perjuangan dari Tengku Umar. Tengku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melabo. Kemudian pasukan Belanda ini datang lebih awal untuk bersiaga di seberang Suwa Ojong Kala untuk melepaskan tembakan. Alhasil pasukan Tengku Umar ini terkepung dan peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besar Tengku Umar, dan beliau gugur sebagai syuhada. Poin B ini pada masa kebangkitan nasional. Tokoh yang pertama adalah Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ia lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 6 Agustus 1882 dan dia meninggal di Yogyakarta tanggal 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama MRM Cokro Amiseno. Ia adalah salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya bernama RM Adipati Cokronegoro dan dia juga pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Pada bulan Mei 1912 ini menjadi jalan perjuangan Cokro Aminoto, yaitu dengan ia bergabung dengan organisasi Sarekat Islam atau SI sebagai pimpinan Sarekat Islam. Hos dikenal dengan kebijakannya yang tegas namun bersahaja. SI dikirim menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 September 1912 oleh pemerintahan yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Inderbak. SI kemudian berkembang menjadi parpol dengan keanggotaan yang tidak terbatas pada pedagang dan rakyat Jawa sampai Madura saja. Kesuksesan SI ini menjadikannya salah satu pelopor partai Islam yang sukses saat itu. Akhir perjuangan dari Hos Cokro Aminoto yaitu saat SI dikirim menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 September 1912 oleh pemerintahan yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Inderbak. Lalu SI berkembang menjadi parpol ini tadi, materi yang tadi. Lalu
saat setelah kejadian itu, Hos Cokro Aminoto ini meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun. Tokoh yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta juga pada 23 Februari 1923. Ia adalah seorang anak pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari ketujuh bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib yang terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada saat itu. Pada tahun 1920, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri dan bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menempatkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pembaruan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Tokoh yang ketiga adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang juga, Jawa Timur pada umur 76 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari yang memimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang, dan ibunya bernama Halimah. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam Resolusi Jihad, yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 1945, Taksar Ulama dan Santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran di Surabaya. Demikian yang dapat saya jelaskan.
Apabila ada kesalahan kata atau sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.